Firman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong berkati sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, berkati dari awal hingga akhir ibadah, agar dapat berjalan lancar, juga tolong berkati agar koneksinya lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dengan Kak Ferry, silakan Kak Ferry. Halo adik-adik, gamenya seru ya, apalagi tadi kayak main memecahkan misteri. Dan ternyata misterinya itu terjawab dengan apa tadi adik-adik? Suatu quote dari firman bahwa kita berharga, kita mulia, kita ini istimewa di mata Tuhan. Nah, kalau kita sudah istimewa di mata Tuhan, mari kita memuji Tuhan ya, karena Kak Ferry ajak kalian menyanyikan sebuah pujian yang menyatakan bahwa kita ini kepunyaan Tuhan yang istimewa. Are you ready for this? Let's sing the song. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa lagi. Dunia boleh katakan tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Sing, ku istimewa. Karena ku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Sing, ku istimewa. Karena ku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, ku istimewa. Karena ku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. 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 Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah karena tema hari ini sebetulnya kan present worship ya. Jadi mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi supaya hadirat Tuhan turun sehingga nanti saat kita dengar firman kita semakin dikuatkan. Lagunya masih seputar tentang betapa kita istimewa di mata Tuhan. Adik-adik sudah tahu lagu ini, kita nyanyikan dengan penuh penghayatan. Oke? Kini ku tahu ku berharga di matamu,
Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, serahkan padamu, oh Tuhan. Sekali lagi. Kini ku tahu, ku berharga di matamu, penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, serahkan padamu, oh Tuhan. Say, ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Sekali lagi, ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Nyanyikan sekali lagi. Kini ku tahu, ku berharga di matamu, penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, serahkan bagimu, oh Tuhan. Sing with me. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Sekali lagi. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Yang jadi di dalam hidupku. Sekali lagi. Yang jadi di dalam hidupku. Sembah. Mari adik-adik kita hargai. Betapa kita istimewa di mata Tuhan. Kita hargai pengorbanannya. Kita hargai betapa Dia yang menyelamatkan kita. Kita sembah Dia adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Katakan, Yesus kau baik. Yesus kau baik bagiku. Katakan sekali lagi. Yesus kau baik bagiku, istimewa.
terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat ya, selamat Yesus. Selamat Yesus. Kira dapat saudara dapat lakukan. Kira dapat sendiri dapat kira dapat. Kira dapat sendiri dapat lakukan dapat Yesus. Panggil dia Yesus. Ya Tuhan. Panggil dia selalu adik-adik. Panggil dia terus katakan Yesus. Oh Yesus. Kita sudah adik-adik. Berikan waktu buat Tuhan Yesus menjamah kalian. Kita tangan tutup mata. Panggil Yesus berkali-kali. Panggil namanya yang mulia itu yang telah menjadikan kita istimewa. Panggil Yesus. Yesus jamah kami. Yesus. Sekiranya dapat cinta dapat lakukan Sekiranya dapat cinta dapat lakukan Sekiranya dapat cinta dapat cinta. Sekiranya dapat cinta dapat lakukan Yesus. Kira dapat cinta dapat lakukan Sekiranya dapat cinta dapat Kira dapat cinta dapat cinta dapat Kira dapat cinta dapat cinta dapat Yesus. Kira dapat cinta dapat cinta dapat lakukan Yesus. Kira dapat cinta dapat cinta dapat Yesus. Kira dapat cinta dapat cinta dapat lakukan Yesus. Kira dapat cinta dapat cinta dapat Kira dapat cinta dapat lakukan Kira dapat Yesus. Kira dapat masih dapat Yesus selamanya. Kira dapat Sekira dapat sendiri dapat sekira dapat sekira dapat sendiri dapat sekira dapat Tuhan ku menyembah Yesus. Yesusnya selamanya. Ini hidupku Tuhan, ku bawa kamu dan pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku, yang jadi di dalam hidupku, yang jadi di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Allah yang hidup. Kiranya Engkau yang berkenan menerima puji, hormat, syukur dari kami. Kami diistimewakan oleh Engkau, ditebus saat kami berdosa. Sesungguhnya kami tak layak, tapi kami berterima kasih Engkau yang mengistimewakan kami. Terima kasih Tuhan, tak tergantikan peran-Mu bagi kehidupan kami semuanya. Dan siang hari ini setelah kami mempersembahkan pujian kepadamu dan Engkau menerimanya, kami siap untuk menerima firman yang dari-Mu. Firman yang sebentar akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu yang telah Kau pilih. Tuhan, bukan manusia yang berbicara kepada adik-adik ini, melainkan kuasa-Mu yang akan mengurapi kakak yang telah Kau pakai, menyampaikan firman dengan sederhana, sehingga firman itu tinggal di hati adik-adik ini, boleh bertumbuhlah mereka menjadi sempurna sebagaimana Engkau mengajarkannya. Buang roh ngantuk, roh bermain handphone, roh tidak terkonsentrasi pada firman. Karena firman ini sungguh milik kami, Engkau berdaulat di atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin.
Yuk, Getsemani ya. Itu sebuah taman. Tamannya ada di mana? Di dekat Bukit Zaitun. Ya, teman-teman ya, nanti bisa kakak nggak share peta hari ini karena banyak yang diceritakan. Apa yang dilakukan Yesus di sana? Tadi Michelle Aime bilang, kenapa berapa? Apa tuh, Michelle? Berdoa. Berdoa buat apa? Yuk kita baca ayatnya ya. Teman-teman ada yang mau bisa tolong bacakan nggak? Michelle tolong bacakan. Ayat berapa, Kak? Ayat semuanya boleh? Oke, Kak. Matius 26 ayat 36 sampai 44. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Wah, memang penurut, tapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Dan ia membiarkan mereka di situ lalu pergi untuk berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Thank you, Michelle. Jadi ini ceritanya gini teman-teman. Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Siapa yang diajak? Ada 3 orang. Petrus dan kedua anak Zebedeus. Di sana ngapain Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa. Berapa kali dia berdoa? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Ngorok. Nah, betul. Disuruh doa 1 jam sama Tuhan. Kamu doa ya 1 jam. Tidur teman-teman, ngantuk. Nah, apa yang dilakukan di ayat ini? Ayat 38. Yesus kenapa? Bilang apa itu? Hatiku sangat sedih. Kenapa Tuhan Yesus sedih ya? Seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus bilang saat itu dia sedang bergumul. Dia bilang, "Aku tuh sedih banget. Seperti mau mati rasanya." Pernah nggak teman-teman merasakan mau mati? Belum pernah kan? Tuhan Yesus pernah merasakan seperti mau mati rasanya. Tapi murid-muridnya disuruh berdoa 3 kali, dibangunin, "Ayo bangun." Tidur lagi. Kedua kali, tidur lagi. Ketiga, masih tidur. Tapi apa? Terus di ayat sebentar. Ayat ke-42, Tuhan Yesus bilang apa? Untuk yang kedua kali dia berdoa gini, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendak-Mu." Hari ini kita belajar tentang cawan ya. Maksudnya apa ini cawan? Oh, kita lanjut ya. Terus, apa yang terjadi? Pertama, malaikat menguatkan. Di Lukas dikatakan waktu Yesus berdoa, dia kan hatinya sedih ya. Sedih. Terus tuh Bapa yang di surga mengirim malaikat untuk menguatkan Tuhan. Yang kedua, di kitab Lukas dikatakan dia berkeringat darah. Yang ketiga, Yesus sedih. Teman-teman kenapa ya? Apa sih yang terjadi di sana? Yuk kita lanjut ya.
Yang pertama gini, di Lukas 22 ayat 143 berkata, kemudian ia menjauh dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberikan kekuatan. Loh, Kak Christine, Tuhan Yesus kan Tuhan. Kok ditolong sama malaikat sih? Gimana ini ya? Jadi teman-teman, ketika Yesus ada di Getsemani, dia adalah Allah yang reinkarnasi. Reinkarnasi itu apa ya? Jadi manusia. Kalau jadi manusia berarti dia melepaskan atributnya. Kemuliaannya dilepas, kekuasaannya dilepas, kedahsyatannya dilepas dulu. Seketika itu dia menjadi manusia. Untuk apa? Nanti kakak jelaskan ya. Jadi ketika Yesus mengosongkan dirinya menjadi manusia, dia sedih. Tadi dia bilang, di Alkitab katakan Yesus sedih. Tuhan ngirim malaikat untuk menguatkan Tuhan Yesus. Terus apa yang terjadi? Tuhan Yesus itu karena sedih, dia stres, dia takut, dia mengeluarkan keringat bercampur darah. Kalau di medis ini dikatakan hematidrosis. Apa tuh hematidrosis? Adalah kondisi yang terjadi di mana seorang itu mengeluarkan keringat darah karena tekanan batin atau stres yang sangat berat menghadapi kematian. Jadi gini loh, orang menghadapi kematian sudah divonis, besok tanggal segini kamu dihukum mati. Kan Tuhan Yesus sudah jelas ya, besok jam segini kamu akan dihukum mati. Sama seperti itu. Jadi ini ya, kita baca ya, di sekitar kelenjar keringat ada banyak pembuluh darah yang membentuk jaringan seperti jala. Dengan tekanan tinggi akibat stres, pembuluh darah ini menciut. Jadi ini teman-teman, ini menciut. Terus kalau sudah stresnya hilang, ini akan pembuluh darah ini mengembang, lalu pecah, biar. Karena pecah, darah itu mengalir melalui keringat kita, sehingga keringat kita itu bercampur dengan darah. Teman-teman pernah takut nggak? Punya stres nggak? Pernah ya, kalau mau ujian gitu takut kan ya, stres ya, tapi tidak pernah sampai mengeluarkan keringat kan ya, sampai keringat berdarah gitu enggak ya. Paling kadarnya cuma stres Tuhan Yesus, tapi pada saat itu Tuhan Yesus sampai puncaknya mengeluarkan darah bersama keringat. Di penelitian lebih lanjut dikatakan gini, ada beberapa orang yang penjahat yang menghadapi kematian itu juga mengalami hal seperti Tuhan Yesus di beberapa negara. Itu karena apa? Mereka sudah tahu akan divonis mati besoknya atau beberapa hari kemudian, karena saking takutnya mereka mengalami hematidrosis. Jadi itu tekanan yang sangat berat ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Kenapa? Tadi dikatakan ada cawan. Cawan itu apa sih Kak Christine? Cawan itu adalah murka. Murka Allah atas apa? Dosa manusia. Seharusnya yang dihukum siapa? Saya dan engkau. Tapi yang dihukum siapa? Yang menanggung Tuhan Yesus. Roma 6 ayat 23 menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seharusnya ini ya, yang minum murka ini, coba kakak ada gambarnya ya, yang minum kemarahan Allah ini, karena ini apa? Allah itu holy, Allah itu kudus, tidak bisa bercampur dengan yang namanya dosa. Dosa dari mana mulainya? Dari Taman Eden, dari Adam. Karena satu orang berdosa, seluruh dunia berdosa. Dosa awal dari Adam. Harusnya yang minum kita semua harusnya mati, maut, binasa.
Seperti itu. Tapi cawan ini diberikan, ada penggantinya. Kita digantikan sama Putra Allah yang jadi manusia yang harus minum cawan kemurkaan ini. Nah, waktu di Eden, Adam berbuat dosa, dia kenapa dihukumnya dengan ketakutannya melalui ketelanjangan dia. Ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus takutnya dengan apa? Dengan berdoa, bilang gini, Bapa, kalau bisa cawan murkamu ini aku nggak minum ya. Aku takut Tuhan. Kenapa sih Tuhan itu takut? Tuhan Yesus bukan takut disalib. Tuhan Yesus bukan takut dipaku. Tapi yang Tuhan takutkan adalah apa? Hubungan. Hubungan Bapak sama anak itu putus. Waktu di Getsemani, waktu di Eden, tadinya Adam kan hubungan sama Tuhan tuh deket banget. Tapi karena dosa, Adam diusir, pergi. Jadi hubungannya putus. Misalnya gini, Kak Christine berbuat dosa ya, sama berbuat salah di rumah. Kakak berbuat salah. Terus papa kakak bilang gini, Christine, kamu sudah salah. Kamu pergi dari rumah. Kita tidak punya hubungan lagi, gitu. Jadi kakak diusir. Seperti itu, sedih rasanya. Padahal ini papa kakak sayang sama papa kakak, tapi karena kakak salah, kakak diusir, disuruh pergi. Jadi tidak ada hubungan papa dan anak. Itulah yang ditakutkan sama Tuhan. Teman-teman pernah berbuat salah sampai diusir nggak sama orang tua? Nggak pernah ya? Wah, Tuhan Yesus pernah itu. Karena dosa kita, dia minum cawan itu sampai Tuhan memalingkan mukanya. Aku nggak mau lihat dia lagi. Itu yang Tuhan nggak mau. Tuhan Yesus tuh mau hubungan dia sama Bapa tuh dekat. Kalau boleh Bapa, cawan ini nggak aku minum ya, supaya aku tuh dekat sama Papa. Tapi ketika dia ambil cawan itu, putus hubungan. Nanti di di Bukit Golgota kita cerita lagi ya. Kemudian gini, terus apalagi sih sebenarnya? Jadi gini teman-teman, Yesus itu disalibkan, dimati, bangkit, itu sebenarnya apa sih? Menggenapi di perjanjian lama ini. Jadi apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan itu menggenapi rencana Allah. Di Kejadian 3 ayat 15, waktu itu Kak Arif kan ya pernah membagikan bahwa ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi, ketika tadi Adam berdosa, seketika itu juga Allah membuat perjanjian. Nanti keturunannya Adam akan meremukkan kepala. Jadi tumitnya ini maksudnya sebentar, kau baca dulu. Jadi keturunan dari Adam ini akan meremukkan kepala dari iblis yang menyebabkan dosa. Dan engkau akan meremukkan tumit, dan iblis akan meremukkan tumit dari manusia. Tumit itu berbicara tentang siapa sih? Tentang Yakub. Yesus adalah keturunan dari Yakub. Nanti dari silsilah itu ya, dari Yusuf, di Matius 1 dikatakan ada 14 sebelum Abraham, 14 sesudah Abraham. Jadi, apa yang Yesus lakukan ketika di Taman Getsemani? Pertama, dia taat pada kehendak Bapa. Taatnya dengan apa? Sebenarnya aku nggak mau minum cawan ini loh Tuhan, tapi karena kasih-Mu sama aku, karena kasih-Mu terhadap manusia, oke, aku minum cawan ini. Yang kedua, dia menjalani proses penyaliban. Nanti di hari Jumat dia akan disalib, dan pada hari Minggu dia akan bangkit. Yang ketiga adalah mati dan dibangkitkan. Di mana? Di Bukit Golgota.
Yuk, pelajaran apa ya yang saat ini yang bagi kita tentang apa sih yang Yesus kerjakan di Taman Getsemani? Yang pertama, kita belajar bahwa hubungan pribadi dengan Bapa, dengan anak itu sangat utama. Teman-teman harus punya hubungan yang lengket, punya hubungan yang intim sama Tuhan ya. Dikatakan di Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi hubungannya caranya gimana teman-teman? Teman-teman bangun tidur, datang sama Tuhan. Teman-teman mau tidur, datang sama Bapa. Gini teman-teman, waktu Yesus di Bukit Golgota, dia bilang gini, Bapa, aku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Wah, tahu? Jadi Yesus itu menyerahkan nyawanya loh teman-teman. Tahu nggak teman-teman bahasa aslinya itu apa? Bahasa aslinya tuh deposit. Jadi Yesus mendepositkan nyawanya kepada Tuhan. Dideposit berapa hari teman-teman? 3 hari kan? 3 hari Bapak kembalikan nyawanya itu kepada Yesus dengan kebangkitannya. Kenapa harus 3 hari? Waktu kakak cerita tentang Lazarus, kenapa? Mesias harus mati 3 hari, setelah itu bangkit. Kalau cuma 2 hari, itu bukan Mesias. Makanya harus digenapi. Jadi Yesus mendepositkan. Mendeposit tahu ya, menabung di bank gitu loh. Tapi tidak bisa diambil sewaktu-waktu, nggak bisa ke ATM diambil duitnya, tapi ada jangka waktunya. Jangka waktu Yesus mendepositkan nyawanya itu 3 hari, supaya digenapi di firman Tuhan ya. Orang-orang Israel kalau berdoa gini, mereka itu kalau mau tidur, mereka tuh berdoa namanya sidur, membaca sidur. Mereka bilang gini, Tuhan, hari ini terima kasih ya untuk berkat-Mu hari ini, aku mau tidur. Aku depositkan nyawaku malam ini kepadamu. Jadi mereka menyerahkan nyawanya malam itu kepada Tuhan. Besok pagi Tuhan kembalikan. Wah, keren ya doanya ya. Bukan cuma Tuhan lindungi aku, no. Mereka serahkan nyawanya malam itu, pagi Tuhan kembalikan dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat. Wah, kita doa gitu ya, diganti ya teman-teman ya. Supaya apa? Kita mempercayakan hidup kita kepada Bapa. Yang kedua, berjaga dalam roh. Berjaga dalam doa itu apa sih? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Nih, Matius 26 ayat 1. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Teman-teman harus banyak berdoa ya. Pokoknya doa itu everything lah, mau apa aja berdoa, mau apa aja berdoa. Gak ngerti berdoa, ngerti pun berdoa, tetap berdoa. Enggak Tuhan, aku sudah pinter kok dalam hal ini, tetap berdoa ya. Tidak mengandalkan diri sendiri. Tuhan, aku tahu sih jawabannya ini, tapi aku tetap mengandalkan Engkau. Yang ketiga, gimana kita tahu kehendak Bapak? Yang ketiga apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa sih? Melakukan firman. Ya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Yang keempat, kita minta tuntunan Roh Kudus. Karena Yesus sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, Tuhan kirim Roh Kudus. Waktu di Getsemani, Tuhan kirim malaikat. Sekarang Tuhan kirim Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama dengan engkau dan saya. Dia yang akan menuntun kita dalam kebenaran. Oke, teman-teman paham ya? Nggak apa-apa ya, agak berat ya. Jadi yang Yesus lakukan di Getsemani adalah pergumulan ketika dia memutuskan membuat suatu keputusan untuk melepaskan hubungannya dengan Bapa. Itu yang dia buat dia berat, bukan karena takut disalib, bukan karena takut
dipaku. No, 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 no. Dia takut hubungan dengan bapaknya putus seperti itu ya. Jadi pergumulan Yesus di Getsemani adalah puncak dari stresnya Tuhan Yesus, sedihnya Tuhan Yesus yang dikatakan tadi apa? Sampai mengeluarkan keringat bercampur darah. Jadi buat Yesus tuh disalib itu masalah kecil sih, bukan masalah yang besar. Karena apa? Dia sudah menggumulkan hidupnya waktu di Taman Getsemani. Iya Tuhan, aku punya kehendak, tapi kehendak-Mu lebih besar daripada kehendak-Mu. Karena kasih-Mu sama manusia, aku mau melakukannya. Oke, sampai di sini firman hari ini. Kalau teman-teman mau bertanya, nanti kita diskusi ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita ditanya jawabnya di diskusi. Kalau waktunya cukup. Oke, silahkan ada yang mau bertanya atau kakak-kakak ada yang mau nambahin, boleh. Oke, Kak Christine, Kak Arif mau nambahkan. Jadi gini adik-adik, kakak minggu lalu kali ya, nggak salah, kakak itu lagi ngobrol adik-adik sama ini, karena pompanya kakak itu rusak di rumah, terus ada ini tukang yang datang betulin pompa, ya. Terus kakak itu ngobrol sama si tukang ini, asik banget loh adik-adik. Jadi begini ya, sebenarnya ya adik-adik ini merasa beda nggak sih kalau ibadah sejak pandemi ini di gereja kita? Mungkin yang ini ya, mungkin yang lama-lama akan sedikit merasakan perbedaan. Karena kalau kita lagi dengerin firman, itu biasanya kakak-kakak siapin sebuah ini latar belakang atau sejarah adik-adik ya. Jadi memang mendengarkan firman Tuhan yang benar itu seperti hari ini adik-adik. Ya, jadi Alkitab itu nggak bisa kita dengar cuman sekedar begini. Yesus kita dahsyat, amin, gitu ya, amin, semua amin, gitu ya. Yesus kita, Yesus menolong kita setiap hari, amin, amin, semua amin, gitu ya. Adik-adik, tahukah kalian bahwa Alkitab ini sebuah buku yang dahsyat loh adik-adik, seperti yang Kak Christine tadi bilang. Kakak minggu lalu itu ngobrol sama tukang pompa ini begini. Jadi tukang pompa ini punya anak perempuan yang paling besar. Nah, perempuan anaknya si tukang pompa ini itu dimasukkan ke dalam sebuah ini ya sekolah yang nggak boleh pulang selama 1 tahun. Ya, tentu ini bukan agama yang seperti kita ya orang Kristen ya, adik-adik. Terus kakak nanya sama si tukang pompa ini, loh, Pak, anaknya bapak nggak pulang setahun gitu, anaknya bapak ini bisa nggak homesick? Kalian tahu istilah homesick nggak? Tahu homesick kan? Maksudnya nggak kangen sama orang tuanya, kah? Ya sebenarnya kangen, tapi karena dia mau belajar ini kitabnya dia bela-belain nggak pulang, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua yang membuat kakak agak bukan agak ya lebih terkejut. Dia bilang begini, si orang tuanya tuh bilang begini. Karena kakak nanya, loh Pak, Bapak gini nih setiap hari kira-kira teleponan nggak sama anaknya Bapak? Kalau kakak kan istrinya kakak kadang-kadang teleponan ya sama anaknya kakak yang sekolah di luar. Dan Bapak ini bilang begini loh, teman-teman. Anaknya dia itu nggak boleh pegang handphone. 1 bulan sekali baru boleh telepon ke orang tuanya, itu pun handphonenya dari handphone ini apa kakak-kakak pembimbingnya di tempat belajar ini teman-teman. Wow, kakak bilang begini, luar biasa ya Pak ya, 1 bulan sekali baru telepon ke orang tua. Dia bilang iya, demi apa teman-teman? Demi mereka belajar kitab sucinya. Bayangkan, kita hari ini nggak rajin loh baca Alkitab. Kita hari ini belajar Alkitab tuh cuma sepotong-sepotong. Kita nggak pernah belajar secara dalam gitu ya. Dan Tuhan izinkan pandemi. Kakak percaya Tuhan izinkan pandemi ini, Tuhan punya rencana yang kakak yakin rencananya itu dahsyat teman-teman. Termasuk untuk kalian dan kakak-kakak di sini. Jadi Alkitab itu seperti kita ini belajar sebuah rangkaian cerita, mulai Kejadian sampai Wahyu itu nanti jadi sebuah rangkaian cerita teman-teman. Tadi kalau kalian dengar Kak Christine cerita yang ada gambar kaki ninja ular itu, ya
kakak itu juga baru tahu loh teman-teman, kalau Tuhan itu sudah mempersiapkan rancangan keselamatan sejak Adam dan Hawa itu berdosa di Eden. Bayangkan betapa dahsyatnya Tuhan itu teman-teman. Supaya kalian dan kakak ini selamat. Karena kalau enggak, kita semua pasti binasa teman-teman. Ya, pasti binasa. Jadi pertanyaan tentang surga itu di mana? Nanti kakak akan jawab di minggu keempat ya. Surga itu ada di mana? Ya, ada di minggu keempat. Nah, tapi teman-teman, yang luar biasa, kalian kalau dengar kata kurban, sering dengar kata kurban nggak? Sering ya, kurban ya. Nah, kurban itu punya arti yang dalam, teman-teman. Kurban itu artinya mendekat kepada Tuhan. Itu arti kurban. Jadi kurban itu bukan memberi, itu adalah aplikasi dari mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau kalian hari ini mengasihi Tuhan, biasanya kakak-kakak kan selalu bilang begini, ayo korbankan waktu kalian, ayo korbankan tenaga kalian. Tujuannya apa sih teman-teman? Tujuannya supaya kalian tuh mendekat kepada Tuhan. Makanya waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ketika dia sampai peluhnya jadi darah, Tuhan Yesus itu merasa begini, ketika dia harus menanggung dosanya kalian dan kakak, dia nanti jauh dengan Bapaknya. Nah, jadi kekristenan itu teman-teman, itu adalah tentang hubungan dengan Tuhan. Ya, makanya kakak-kakak di sini nggak pernah bosan, nggak pernah capek untuk kasih tahu kalian, ayo tiap hari baca firman, ayo tiap hari bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah yang kita kerjakan seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Ya, jadi yuk Alkitabnya tiap hari dibaca ya teman-teman. Dan kalau nggak ngerti itu boleh bertanya. Jadi mari kita ramaikan grup dengan pertanyaan. Ya, jangan grupnya itu sepi teman-teman. Jadi kalian kalau nggak ngerti baca Alkitab, boleh bertanya supaya kakaknya juga belajar. Jadi terciptalah sebuah sirkulasi belajar di grup. Ya, jadi grup itu dibikin bukan cuman untuk kasih pengumuman adik-adik, teman-teman yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Jadi grup itu dibikin untuk kalian kalau baca Alkitab nggak ngerti, kalian boleh nanya. Ya, oke? Tanyalah ya, aktifkan grup dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau bisa yang seperti pertanyaan bombastis minggu lalu itu, wow, luar biasa itu pertanyaannya ya. Kak, Bapak di surga, Tuhan juga di surga. Wah, boleh. Ya, boleh nanya itu ya. Atau kalian misalkan nanya begini, ya kakak kasih pancingan pertanyaan. Kalian pernah nggak sih mikir, kenapa sih Tuhan Yesus itu matinya kok disalib, kok nggak ditembak, kok nggak ditombak, kok nggak dipukuli aja sampai mati, kenapa sih kok harus disalib? Nah, itu kalian boleh nanya dan kita jawab minggu keempat ya. Atau misalkan nanya gini, kenapa sih Kak, malaikat itu berdosa nggak diampuni, tapi manusia kalau berdosa kok diampuni? Kalian nggak pernah mikir begitu. Kakak dulu mikir loh teman-teman. Manusia itu kok diampuni ya kalau berdosa, tapi malaikat nggak diampuni loh sama Tuhan kalau berdosa. Pernah nggak mikir begitu? Nah, ada pertanyaan yang bagus juga. Kenapa sih Kak Tuhan itu kok taruh pohon pengetahuan baik dan yang jahat di tengah taman? Bok ya pohonnya nggak dikasih, ditaruh supaya nggak dimakan sama si Hawa kan gitu kan? Kenapa sih Kak iblisnya kok nyamarnya jadi ular? Kok nggak nyamarnya jadi kuda aja Kak di Eden? Kalian kok nggak pernah sih berpikir begitu teman-teman? Ayo, yuk sekarang kita mulai kritis ya kalau baca firman ya. Kalau nggak ngerti boleh nanya teman-teman. Ya, kakak waktu pelajaran tentang ini ya, iblis waktu mencobai Tuhan Yesus, kakak nanya sama gurunya begini. Loh, dari pencobaan pertama waktu Tuhan Yesus ditawari batu jadi roti, pencobaan kedua apa? Masih ingat nggak? Ayo, pencobaan kedua apa? Yesusnya diajak ke hubungan bait Allah. Dari padang gurun ke hubungan bait Allah, kira-kira kalian mikir, kira-kira iblisnya itu ngajak Yesus jalan, terbang, atau menghilang? Pernah nggak kalian mikir teman-teman? Lo boleh lo nanya begitu lo teman-teman, boleh ya. Jadi yuk kita mulai kritis baca Alkitab. Karena kalau enggak, kalian ketika besar nanti, kalian akan sangat mudah untuk dibuat bingung oleh orang-orang yang bukan anak Tuhan ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, makasih Tuhan berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat acara Paskah minggu depan Tuhan, semoga bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala Tuhan. Makasih Tuhan.
Tuhan Yesus juga memberkati Tuhan, gereja kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, selalu bisa menjadi satu ya Tuhan, di dalam Yesus Kubra. Amin. Tuhan Yesus berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, agar COVID segera turun ya Tuhan, dan semua ekonomi juga kembali normal seperti dulu lagi. Juga berkati Tuhan agar pemimpin bisa mengatur negara Indonesia ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati Nicholas yang sedang berulang tahun agar selalu sehat dan diberkati dan mendapatkan nilai yang bagus saat dalam nama Tuhan Yesus saya. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati teman-teman kami yang sedang ujian, kiranya mereka dapat mengerjakan setiap ujian mereka dengan lancar. Kiranya mereka mendapatkan nilai yang bagus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa anak-anak-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau mendengar Tuhan, bahkan Engkau menjawab setiap doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang baik, dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami dipilih menjadi anak-anak-Mu. Ini adalah sebuah kasih karunia yang tidak bisa kami tukarkan dengan apapun juga Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami jadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, di dalam setiap perbuatan dan perkataan kami, sehingga orang di sekitar kami melihat bahwa kami adalah orang-orang Kristen yang benar-benar di dalam hidup kami ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat siang hari ini Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus Tuhan memperlengkapi setiap kami dengan kebenaran-Mu, dan sehingga hidup kami diubahkan Tuhan, kami diubahkan menjadi ciptaan yang baru, kami diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani juga hari ini Tuhan. Kami memberkati semua kakak sekolah minggu Tuhan, Kau berkati pekerjaan keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami Tuhan, di sekolah, di rumah, dimanapun juga Tuhan kami belajar dan kami berada Tuhan. Kiranya pertolongan dan kasih karunia Tuhan tetap menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang membuka kedua tangan kami Bapa. Kami menerima berkat dari Bapa dan Putra, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menolong menyertai setiap kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, kami menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat itu sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut sekolah minggu ya. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini Kak Vina mau memperkenalkan teman-teman baru kepada kalian semua. Mereka adalah color pencils. Warna pertama yang ingin Kak Vina kenalkan kepada kalian adalah warna yang paling berani. Tahu nggak warna apa itu? Benar sekali, dia adalah Mr. Red. Warna yang kedua adalah warna yang sangat cerah. Secerah apa ya? Mungkin secerah matahari. Siapa lagi kalau bukan Miss Wow. Dan warna yang ketiga adalah warna yang paling disukai oleh banyak cowok-cowok. Siapa lagi kalau bukan Miss Blue. Nah, kalau tadi sudah warna-warna yang terang, kali ini warna yang terakhir, warna yang keempat adalah warna yang paling gelap. Kira-kira warna apa ya? Pasti semuanya tahu kan? Dia adalah Miss Black. Dan mungkin teman-teman di rumah banyak yang nggak suka warna hitam ya. Anyway, hari ini semua color pencils ini akan bermain bersama dengan kita. Judul permainannya adalah Find the Hidden Words. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk kita mulai permainannya. Hai, shalom teman-teman. Perkenalkan, aku Miss Blue. Hari ini aku punya pertanyaan buat kalian semua. Dengerin baik-baik ya, dan dicatat.
jangan sampai ketinggalan. Oke? Oke, sekarang soal nomor 1. Apa nama bukit tempat Tuhan Yesus disalibkan? Apa ya? Siapa yang bisa jawab? Stop, ditulis dulu. Oke? Soal nomor 2. Aku adalah benda yang bisa menyala saat lampu sedang mati. Apakah aku? Dicatat ya jawabannya, jangan sampai lupa. Oke, Miss Blue mau pamit. Bye-bye. See you. Oh, halo semuanya. Kenalin, nama aku adalah Mr. Red. Sekarang aku juga mau ngasih pertanyaan nih buat kalian. Siap? Harus siap dong. Pertanyaan ketiga, apa nama kitab terakhir dari Perjanjian Lama? Gampang kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Simon adalah orang yang membantu Yesus memikul salibnya. Dari manakah kota asal Simon? Pasti semua udah tahu kan apa jawabannya? Oke, aku pergi dulu kak gitu. Bye-bye. Halo semua, aku Miss Yellow. Nah, aku warna yang paling cute di sini. Nah, aku juga punya pertanyaan untuk kalian semua. Pertanyaan kelima, siap-siap ya. Pertanyaannya adalah, apakah yang setiap hari tenggelam tapi tidak pernah basah? Apa ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah nama ibu dari Nabi Samuel? Aku yakin kalian pasti sudah tahu kan jawabannya. Oke deh, kalau gitu aku mau pamit dulu ya. Bye-bye. Halo teman-teman semua. Aku Miss Black. Aku punya pertanyaan nih buat teman-teman. Tapi hanya satu pertanyaan saja. Tidak apa kan? Pertanyaan terakhirnya adalah, binatang apa yang tidak pernah rugi? Sudah ya teman-teman, Miss Black pamit dulu. Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Bye-bye.
ya.